Beberapa kerjasama antara Valentino Rossi dan Yamaha resmi terputus setelah MotoGP 2024 berakhir. Misalnya saja, hilangnya logo VR46 Racing Apparel yang selama 4 tahun telah menjadi pemasok seragam tim Monster Energy Yamaha. Yamaha beralih menggunakan brand apparel asal Italia Macron yang mendapat kontrak 4 tahun untuk memasok pernak-pernik tim. Valentino Rossi lewat VR46 Yamaha Mastercam mulai MotoGP 2025 juga tidak lagi menjalankan proyek pabrikan Jepang tersebut di kejuaraan dunia Moto2. Proyek tim Moto2 ini dialihkan ke tim Pramac Racing yang menjadi tim satelit Yamaha mulai musim 2025 ini. Banyak yang menilai hubungan antara The Doctor dan Yamaha telah retak semenjak pertengahan tahun 2024 lalu. Diduga penyebabnya adalah karena penolakan Rossi dan VR46 untuk menjadi tim satelit pabrikan berlogo Garbutala tersebut di MotoGP 2025. Karena hal itulah, kemudian Yamaha dianggap banyak pihak telah mulai menjauh dari sosok legendanya tersebut. Manajer tim pabrikan Yamaha Massimo Meregali memberikan komentarnya soal anggapan yang beredar di kalangan penggemar MotoGP. Ia tak menampik bahwa hubungan antara Rossi dan Yamaha renggang, namun ia mengklarifikasi beberapa hal yang menurutnya tidak benar. Seperti negosiasi dengan pemasok apparel baru yang sudah dimulai sejak lama. Sedangkan soal tim Yamaha di Moto2 sebelumnya tidak dijalankan oleh divisi Yamaha MotoGP yang dipimpin Lin Jarvis dan dirinya. Namun mulai 2025, tim Moto2 tersebut diberikan wewenangnya kepada divisi Yamaha MotoGP dan kemudian diberikan kepada Pramac. Kendati demikian, Meregali menegaskan bahwa status Valentino Rossi masih tetap merupakan brand ambasador Yamaha untuk tahun 2025. Jadi, seperti yang terlihat di lawan 100 km Day Campioni 2025 lalu, Rossi masih memakai motor Yamaha dan memasang logo tersebut di baju balapnya. Kabar semakin buruk kembali diterima Pedro Acosta, Brad Binder, Maverick Viñales, dan Enea Bastianini menjelang tes pramusim MotoGP 2025 yang semakin dekat. 3 dari 4 pembalap KTM tersebut terancam akan menjadi penggembira saja di kejuaraan dunia MotoGP 2025. Keterbatasan anggaran jadi alasan, sehingga KTM hanya bisa memastikan dukungan teknis untuk satu motor saja sejak awal musim kompetisi. Kenyataan tersebut diungkap langsung salah satu sumber internal KTM yang mengungkap bahwa sebenarnya proyek KTM benar-benar sangat sulit dijalankan pada awal MotoGP 2025 ini. Satu pembalap yang akan mendapatkan dukungan teknis penuh dari pabrikan ini masih belum jelas siapa sosoknya. Kemungkinan adalah si anak ajaib Pedro Acosta. Namun, tidak menutup kemungkinan Brad Binder, Maverick Viñales, ataupun Enea Bastianini juga memiliki peluang. Karena beberapa waktu lalu KTM sempat menyebutkan bahwa pembalap yang tampil bagus sejak awal lah yang akan mendapat keuntungan teknis terbaik soal motor. Bos KTM Motorsport Pit Barrier yang setiap hari terus melakukan perhitungan teliti soal keberjalanan proyeknya di MotoGP-nya juga mengamini kabar tersebut. Namun, ia berharap KTM tidak hanya memberikan dukungan ke satu saja kalau bisa 2 pembalap. Kabar ini benar-benar membuat situasi psikologis para pembalap semakin rumit saja. Karena mereka bergabung dengan pabrikan Austria ini berkat janji-janji manis urusan motor. Mereka juga harus tampil bagus jika ingin bergabung dengan tim lain di tengah-tengah kondisi tak pasti pabrikan oranye ini. Selain itu, hal ini juga bisa menimbulkan gesekan-gesekan di dalam garasi karena tidak semua pembalap mendapat motor yang terbaik. Tim Gresini Racing resmi meluncurkan livery motor untuk MotoGP 2025 yang kembali diramaikan hadirnya sponsor Indonesia. Total ada 7 sponsor asal Indonesia yang nongol di bodi motor tim Gresini Racing serta di baju balap Alex Marquez dan Fermin Aldiger. Keluarga sponsor Indonesia di tim Gresini Racing ketambahan 1 anggota, yakni Velocrossi atau Virossi yang menjadi sponsor baru tim asal Italia tersebut di MotoGP 2025. Logo Virossi ini menempel di bagian swing arm motor Ducati Desmos edisi GP24 yang dikendarai 2 pembalap tersebut. Kemudian yang mencolok ada logo Aspira dari Astra Auto Parts di bagian fairing samping tim milik Nadia Padovani dan keluarga Gresini tersebut. Di bawahnya ada logo Federal Oil, brand yang juga telah lama menjadi mitra tim Gresini sejak di kelas-kelas sebelumnya.
Logo antangnya dengan merah kuningnya yang mencolok juga terpampang jelas di samping windshield motor Marquez dan Aldiker. Lanjut di dekat area winglet depan Desmos edisi GP24 ada beberapa brand Indonesia yang menempel di sana. Dari mulai brand skincare MS Glow for Men, Federal Oil lagi, Bolt Riders, dan juga Wonderful Indonesia. Kendati ditinggal oleh Marc Marquez yang merapat ke tim pabrikan Ducati, tim Gresini tetap menargetkan prestasi di MotoGP 2025. Dalam sebuah acara khusus di Autodromo Internazionale Enzo Edino Ferrari di dekat markasnya, tim asal Italia ini membuka selubung dua motor Ducati GP24 yang akan digunakan sebagai motor untuk Gresini tahun ini. Gresini memilih untuk mempertahankan skema warna biru yang pertama kali diadopsi pada 2022 saat jadi tim satelit Ducati. Peraih 5 kali podium Alex Marquez dan rookie MotoGP Fermin Aldiker hadir dalam peluncuran tersebut bersama dengan pemilik tim Nadia Padovani. Alex Marquez menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun dengan Gresini pada Juli yang membuatnya tetap di tim hingga akhir 2026. Sementara Ducati telah menempatkan pembalap pabrikannya Aldiker di kursi kedua Gresini setelah Marc Marquez pindah ke tim pabrikan. Gresini menikmati musim 2024 yang luar biasa dengan bergabungnya Marc Marquez ke dalam jajaran pembalapnya. Juara MotoGP 6 kali mempersembahkan 3 kemenangan dan finish ketiga di klasemen. Alex Marquez bergabung dengan saudaranya Marc di podium di Sachsenring dan mengamankan peringkat ke-8 terbaik sepanjang karirnya di klasemen pebalap. Bersama-sama, dua Marquez membawa Gresini ke posisi ketiga dalam kejuaraan tim di depan pelanggan Ducati lainnya VR46 serta tim pabrikan Aprilia dan KTM. Alex Marquez sekarang akan mengambil peran sebagai pemimpin tim di Gresini setelah pembalap Moto2 Aldiker naik kelas ke MotoGP. Ia akan memulai debutnya di Grand Prix Thailand Maret mendatang di usianya yang baru menginjak 19 tahun. Bos tim Nadia Padovani mengatakan bahwa Alex Marquez yang sekarang menjadi pembalap utama harus bisa finish di posisi 5 besar klasemen. Sebab Alex sekarang sudah sangat berpengalaman dan matang untuk meraih hasil itu.